Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ini kitabnya salah nih. Di depan sana yang diambil di satu ini. Salah bawa ini. Rekan-rekan semuanya yang saya hormati, alhamdulillah sebagaimana biasa kita akan mengkaji kitab Fathul Mu'in menurut mazhab Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumina fid dharaini amin. Radhiyallahu ankum. Kemarin kita sampai pada pembahasan tentang air yang mutaghayyir, orang air yang berubah karena najis. Berubah karena najis yang kemudian secara terperinci dijelaskan bagaimana air yang sedikit atau airnya itu banyak juga dijelaskan. Apakah dihukumi suci atau dihukumi najis. Kemudian ada beberapa masalah yang dijelaskan pula oleh mu'allifil kitab. Nah, sekarang kita akan membaca masalah yang disebutkan oleh mu'allif kitab dalam Fathul Mu'in ini tentang beberapa hal berkaitan dengan air-air yang kemarin dijelaskan, yaitu seandainya nih, walau bala lamun nguyuh sapa wong fil bahri dalam segara, maslan kelawan umpamane sawise nguyuh fartafaat nuli munggah minhu saking mak bahar sing diuyohi apa sing munggah rohwatun untuk bahya mongko tawi rohwah najisatun itu najis. Artinya begini, kalau seandainya ada seseorang kencing di air laut, ini gambaran air laut itu kan berarti air yang banyak, air yang banyak sekali ya. Nah, air laut kan banyak sekali, air yang banyak. Kemudian ada seseorang kencing di air laut itu, dari kencingnya itu kemudian keluar rohwah. Jadi buih itu. Untuk itu. Jadi kan biasanya kan ada buihnya kalau dikencingi kemudian keluar ininya. Maka kalau memang buih itu dari betul-betul dari air kencing itu, maka itu dihukumi najis. Ini buihnya loh, rohwahnya, untuknya. Itu akan menjadi najis kalau memang itu benar-benar hasil apa yang rohwah itu dari air kencingnya. Atau minal mutaghayyiri. Dihukumi najis intahaqqaqa lamun konyoto. Apa ana temen sedene rohwah iku amin ainin najasati saking kahanane najis. Jadi dihukumi najis kalau memang buih itu buih itu. Jadi kalau busa kayak itu loh, kayak kalau apa sih bahasa Indonesianya itu rohwah itu. Jadi kalau dikencingi itu kan pasti nanti ada buih itu kemudian nanti akan hilang sendiri itu biasanya itu. Nah itu rohwah itu kalau memang betul-betul dari
air kencing itu, maka dihukumi najis. Au minal mutaghayyiri, atau rohwah itu dari perkara kang berkela dari air yang berubah apa ahadu ausofi. Salah sijine pira-pira sifate al mutaghayyir biha kelawan rohwah. Atau buih ini kemudian dari atau terbentuknya buih itu dari air yang salah satu sifatnya itu berubah, bukan dari ainun najasa, bukan dari air kencingnya itu, tapi dari air yang sudah bercampur dengan air kencing itu yang sudah berubah, berarti kan karena air kencingnya itu kemudian tumbuh buih itu, maka itu juga dihukumi najis. Wa illa wa illam yatahaqqaq annaha min ainin najasa aw minal mutaghayyir ahadu awsafihi fala mongko ora dihukumi najis. Tapi kalau air yang timbul apa tadi rohwah itu buih itu bukan dari air kencingnya itu, atau dari air yang telah berubah salah satu sifatnya dengan sebab dikencingi itu tadi, maka tidak dihukumi najis, tetap dihukumi suci. Oleh karena itu, kemudian Musonab ini menjelaskan masalah begini, walau turihat dan lamun dicemplungaken fihi ing dalem mau apa ba'rotun tai, kotoran hewan atau apa yang najis lah pokoknya. Sawise dicemplungaken fawaqat nuli tumiba min ajli tarahi krana arahe dicemplungaken apa sing tumiba kutratun sak tetes. Kutratun sak tetes ala syai'in ing atase suwiji-wiji, tumiba ngatasi suwiji jawab bilau walau turihat lam tunajjishu. Mongko ora bisa najisaken apa ba'roh ing syai, ing mak lah. Nah, kalau tadi buih, sekarang seandainya ada air, kemudian dalam air itu, ya ada air itu, di air maksudnya air banyak ini, bukan, jadi kayak air yang banyak pokoknya, apakah air di sungai atau air di mana, di laut misalnya, pokoknya air banyak. Nah, kalau air banyak kemudian kita lemparkan di situ kotoran hewan. Setelah dilemparkan tes kemudian jatuh tetesan. Satu tetes atau berapalah. Kan biasanya kalau ditaruhkan batu misalnya pasti ada apa? Cipratan itu yang dari air itu. Nah, seperti itu kira-kira. Maka kalau misalkan seperti itu tes, kemudian ternyata datang satu tetes mengenai sesuatu kaki kita atau pakaian kita atau apalah gitu. Karena kita membuang daripada ba'roh tadi, kotoran hewan yang keras itu kan biasanya kalau ditaruh gitu, dilempar ke situ kan nanti akan nyiprat satu tetes atau berapa. Nah, yang tetes yang nyiprat itu tadi, maka tidak dihukumi najis atau tidak menajiskan air itu tadi. Jadi kalau tetap dihukumi suci. Jadi apa? Satu tetes itu tidak berpengaruh apa-apa. Kenapa? Karena itu kotroh itu suci. Jadi kalau misalnya di kali atau di sungai itu ya atau di laut, pokoknya air banyak lah. Kemudian kita lempar kotoran di situ yang kering kan mesti akan atau yang keras itu kan, kemudian apa nyiprat kemana-mana.
cipratan menyiratkan air itu, maka air yang nyiprat itu satu tetes atau berapa itu hukumnya suci, bukan najis. Nah, makanya tadi berhubungan dengan buih itu, nah kalau misalnya buihnya tadi betul-betul eh, bentuk dari ainun najasah, memang nyata bahwa itu dari najasah, maka najis hukumnya. Atau dari air yang telah dikencingi itu, yang telah berubah salah satu sifatnya juga najis. Tapi kalau tidak najis. Nah, kalau misalkan kita lemparkan itu kotoran yang kering, yang keras, kemudian nyiprat satu tetes atau berapa, maka tetesan itu hukumnya suci. Alias bakroh tadi tidak bisa menjadikan tetesan air yang nyiprat ke kaki kita atau ke pakaian kita gitu. Maka itu hukumnya suci itu. Dah. Wayan jusulan najis opo qalilul mai opo sithike banyu. Air yang sedikit itu menjadi najis. Air yang sedikit itu berapa? Wa huwa qatawi qalilul ma iku ma air dunul ini kang kurang rong kolah, kemarin penjelasannya. Satu kolahnya apa? Dua kolah itu ukurannya berapa? Apakah diukur dengan liter? Apa diukur dengan apa panjang lebar? Nah, misalnya itu kemarin sudah dijelaskan. Maka kalau air itu sedikit tidak sampai kulaten, maka akan menjadi najis. Akan menjadi najis kalau dimasuki najis. Nah, dadi najise gimana? Haitsu lam yakun ing dalem sekirane ora ana apa ma iku waridan teka, tumeka. Ora tumeka biwusuli najisin, atau biwusuli najisin dadi najise sebab tekane najis ilaihi maring ma. Sifate najisin yuro kang iso tingali apa najis den tingali bil basori kelawan peningal. Ningal al-mu'tadili kang sedengan. Sifatin najis maneh ghairi ma'fuwin kang ora den ampura, ora den sepura apa anhu najis. Ora disepura fil ma'i ing dalem banyu. Jadi walaupun nih air yang sedikit, artinya air yang sedikit, air yang kurang dua kula, yang kemarin dijelaskan ukurannya itu. Itu akan menjadi najis kalau memang air itu tidak warid. Artinya tidak warid itu tidak datang ke tempat najis itu. Kalau najisnya yang datang ke air itu, maka itu air menjadi najis. Kalau memang najisnya itu bisa dilihat dan tidak dimakfu. Najisnya tidak dimakfu ketika berada atau bercampur dengan air. Walau ma'fuwan anhu senajan diapura apa anhu najis fi sholati ing dalem salat. Kaweri hal kaya dene liyane ma nyatane ma min rotbin saking perkara kang teles wa ma'in lan perkara sing cair. Wa ingka sura senajan akeh apa wiru. Artinya begini. Air yang sedikit ini akan menjadi najis kalau memang terkena najis. Contoh, air ditimba. Timba kecil maksudnya. Ember itu ya. Ember kecil. Kalau kejatuhan najis, kecampur najis, pasti nanti itu hukum air yang di ember jadinya najis. Tapi kalau misalnya airnya itu bukan terkena najis, tapi kita ambil air, kemudian airnya itu dituangkan kepada najis sehingga najisnya sampai hilang. Kita ambil satu ciduk begitu ya, satu ciduk atau satu ember kecil gitu, kemudian kita tuangkan begini, kita hilangkan najis yang ada di sebelah sini nih. Berarti kan ini namanya air warid. Nah, airnya warid artinya air itu datang ke tempat najis itu, bukan najisnya yang datang ke mana ke air itu. Ini namanya ilam yakun waridan. Kalau airnya ini datang ke najis ini untuk membersihkan sampai najisnya ini hilang,
maka ini hukumnya suci. Tapi kalau air ditimba kemudian terkena najis, itu hukumnya najis asalkan ini illam yakun waridan tadi maksudnya biusuli najisin ilaihi yura bil basori. Yang sekira najis yang mengenai air yang ditimba itu di ember itu najis yang tidak bisa dilihat, najis yang bisa dilihat oleh mata. Ada najis yang bisa dilihat, kenapa? Karena agak banyak. Tapi kalau najis yang tidak bisa dilihat oleh mata, saking kecilnya, saking sedikitnya, itu misalnya. Ya, saking sedikitnya, maka air itu sampai tidak bisa dilihat oleh mata. Maka itu air tetap suci, bukan najis. Nih. Juga air itu akan menjadi najis kalau memang maurud atau air ditimba itu najis yang masuk ke dalamnya itu najis yang ghair ma'fu fil ma'. Walaupun najisnya itu ma'fu fis shalah. Artinya begini, kesimpulannya bahwa air sedikit ini, air yang sedikit akan menjadi air yang najis kalau terkena najis. Dengan syarat 3. Yang pertama, airnya itu maurud. Artinya maurud itu memang air ditimba itu, kemudian najis datang ke timba. Ada di timba, dari di ember itu. Syarat yang pertama. Yang kedua, najis yang jatuh ke ember itu, najis yang bisa dilihat oleh mata yang mu'tadil, mata yang wajar istilahnya. Biasanya, ya, ini normal. Air yang penglihatan yang normal. Yang ketiga, najis yang mengenai air di ember itu bukan najis yang ma'fu. Bukan najis yang ma'fu ketika menyentuh atau bercampur dengan air. Walaupun najis itu di ma'fu ketika menempel di pakaian atau menempel di badan. Nah, ini oleh karena itu ada najis yang diampuni ketika bertemuan dengan air dan ada tidak diampuni ketika dalam sholat. Ada najis yang diampuni ketika dalam sholat, tidak diampuni dalam sholat, tapi diampuni di air. Ada. Kalau yang nanti diampuni di air itu ada nanti al-maital lati la sa'ilallaha la damalaha sa'il inda syaqi udwihi. Itu nanti ada jelasnya. Kalau najis yang dima'fu atau diampuni tidak masalah lah, tidak dihukumi najis kalau menyentuh air atau mengenai air. Itu seperti nanti la biwudhu maitatun la damalaha sa'il. Tapi kalau di sholat itu beda. Misalnya ada darah ini, ada darah yang sedikit misalnya, atau darah dari hewan yang sedikit pokoknya. Kok mengenai air atau ada di air, atau mengenai air atau air yang ada di ember tadi sedikit, maka air itu jadi najis. Air itu menjadi mutanajis. Kenapa? Karena satu tadi itu adalah najis. Najis yang tidak dima'fu dalam air, meskipun najis itu dima'fu ketika dalam sholat. Yang kedua, karena bisa dilihat tadi kan, najisnya itu bisa dilihat oleh mata yang normal. Makanya darah yang sedikit itu kalau mengenai air, itu airnya bisa menjadi najis. Asalkan airnya itu sedikit, berubah atau tidak berubah tetap akan menjadi najis. Walaupun darahnya sedikit. Nah ini, walaupun darahnya sedikit.
Ini contoh, ya. Asalkan ya apa seperti itu. Atau misalkan darah nyamuk, wah darahnya nyamuk yang banyak gitu. Air apa, air darahnya nyamuk gitu. Darah nyamuk terus mengenai air, ya maka itu juga jadi najis. Nyamuk yang banyak misalnya berapa gitu, itu maka kalau mengenai air, airnya jadi najis. Kalau airnya itu sedikit, baik airnya jadi berubah atau tidak berubah. Tetapi dalam sholat ini, darah seperti kecil itu tadi, sedikit itu, kalau dalam sholat itu makfu, tidak apa-apa diampuni. Tidak menjadikan batalnya sholat. Atau ya artinya tidak bisa merusak sholat. Karena darah yang sedikit itu, kalau mengenai badan kita, atau pakaian kita dalam keadaan sholat, dari darah yang sedikit itu diampuni, ma'fu namanya. Jadi ini contoh daripada najis yang tidak diampuni, tidak ma'fu ketika berada di air, tetapi ma'fu ketika kita dalam sholat. Seperti darah itu tadi. Ada lagi darah yang dima'fu di air, tapi tidak dima'fu di ketika sholat. Nah, ada, ini nanti akan disebutkan. Nah, hukum tadi akan menjadi najis kan kalau air sedikit dengan syarat 3 tadi. Ini hukum juga berlaku sebagaimana selain air. Dari hal-hal yang cair lah, minyak dan lain-lain itu. Yang cair pokoknya yang bukan air. Sesuatu yang cair tapi bukan air. Kalau misalnya kena najis, yang najisnya itu ghair ma'fu apa? Tidak diampuni dalam air, maka itu akan menjadikan barang cair itu akan menjadi najis. Walaupun itu banyak, wa ingka suro, walaupun selain air itu barang yang cair itu adalah banyak. Kalau terkena najis, yang penting najisnya bisa dilihat, ya. Kemudian najisnya bukan najis, ma'fu di dalam air, itu maka dan kena najis itu maka dihukumi najis. La biwusuli maitatin. Tadi ini jelas yang tadi bagaimana air sedikit itu akan menjadi najis dengan syarat 3. Nah, kalau pembahasan masalah ini berarti begini, ini nanti ada pembahasan tentang namanya usalah. Namanya usalah. Jadi kalau misalkan air ini sedikit ya, air sedikit. Kemudian ada pakaian kena najis. Bukan pakaiannya itu dicemplungin ke air yang sedikit itu. Nggak boleh kalau dicemplungin ke air yang sedikit, maka airnya akan menjadi najis, pakaiannya juga tidak bisa hilang najisnya. Tapi kalau caranya begini, kayak tadi saya contohkan, air yang sedikit, satu gayung, nah, kita ambil gayung, terus kemudian dikucur gitu ya, dikucur. Jadi namanya berarti airnya warid. Airnya warid bukan maurud. Airnya warid. Kalau airnya warid begini, ini berarti najis ini yang ada di pakaian sini atau di tempat ini akan jadi hilang. Akan jadi bersih yang di sini. Kalau memang sifat-sifatnya dari sifat 3 itu, rasanya, baunya, apanya semuanya hilang, maka ini akan menjadi suci. Walaupun air yang digunakan untuk mensucikan adalah cuma satu gayung. Tapi tetap ini bisa suci asalkan memang kenyataannya ini bisa hilang najisnya. Nah terus air yang dari resapan ini, misalnya dari resapan ini, karena ini meresapkan, terus ke tanah atau ditaruh di bawahnya gayung lagi atau timba atau ember di bawahnya dikucur gitu.
Maka kemudian karena pakaiannya suci, sudah selesai hilang sifat-sifatnya najis, maka air yang menetes atau yang ditimba itu yang di bawahnya juga akan menjadi suci. Ini namanya ghusalah. Namanya ghusalah. Ghusalah hukumnya suci, suci saja loh, bukan tohir mutohir, tapi bukan maksudnya suci iya suci. Tapi tidak boleh digunakan untuk mensucikan. Jadi cuma hukumnya tohir saja. Namanya ghusalah. Hukumnya cuman suci tok. Bukan suci mensucikan, tapi hukumnya cuman suci, bukan najis. Artinya bisa digunakan yang lain, bukan untuk mensucikan, misalnya. Untuk minuman hewan atau apalah, itu bisa. Tapi tidak bisa digunakan untuk mensuci, untuk bersuci, itu nggak bisa. Dengan syarat. Tidak semuanya begitu. Ada syarat-syaratnya, dikatakan air suci itu tadi. Bukan mensucikan, cuma suci saja. Dengan syarat satu, kira-kira kalau satu gayung, itu dia ember yang habis buat nyuciin najis itu bertambah atau berkurang. Artinya tidak berkurang dan tidak bertambah. Satu gayung nanti ketika dibuat untuk menghilangkan najis, itu juga ternyata di situ kalau diukur satu gayung lagi masih. Selain yang diresap oleh tempatnya ini, tempat yang najisnya itu. Kira-kira ya nggak bertambah, nggak ini. Syarat yang pertama. Kalau misalkan bertambah, maka tidak suci, berarti najis itu nanti. Syarat yang pertama. Yang kedua, syaratnya itu harus tempatnya ini suci. Memang nyata-nyata hilang. Ya, nyata-nyata hilang najis semua. Sifat-sifatnya najis sudah nggak ada. Hilang. Artinya berarti kan ini suci. Pakaiannya ini suci. Tempat najisnya bekas najisnya nggak ada sama sekali. Sebenarnya suci. Yang kedua. Yang ketiga, air itu tidak berubah. Airnya itu tidak berubah. Maka dengan 3 syarat ini, air yang bekas untuk menyucikan najis itu tadi, satu gayung. Kalau satu gayung kan berarti sedikit. Terus nanti setelah dibuat nyucikan najis yang ada di pakaian ini, itu kemudian tadi syaratnya 3, kalau memang sudah memenuhi syarat, maka air yang telah digunakan untuk mensucikan najis ini dihukumi suci. Dihukumi suci. Nah, ini yang dimaksud, makanya ada pembahasan dalam fikih itu namanya ghusalah. Ghusalah itu. Jadi caranya begitu. Makanya kalau misalnya mencuci di mesin cuci itu ya, di mesin cuci. Maka mensucikan di mesin cuci nggak apa-apa dengan cara tadi. Jadi kalau bisa sih kalau di air supaya tidak ini, karena air mesin cuci itu kan ada air yang kemudian dituang, ada caranya sendiri itu. Maka jangan airnya dulu baru pakaian itu diletakkan, dimasukin ke mesin cuci. Kalau pakaian yang najis dimasukin ke mesin cuci, sedangkan di mesin cuci itu sudah ada air, maka airnya itu ikut menjadi najis. Kalau memang pakaiannya najis. Kenapa? Karena tidak memenuhi syarat tadi. Caranya kalau begitu gimana? Pakaian dulu yang terkena najis, belum ada airnya sama sekali, baru kemudian air. Nah, kalau setelah dikasih air, kira-kira di situ najis yang ada di pakaian itu bisa hilang, ya. Maka itu berarti termasuk tadi ghusalah, airnya itu dan pakaiannya itu pakaian jadi suci. Syukur-syukur yang lebih bagus lagi itu najisnya, ainiyahnya itu bentuk atau wujud najisnya dihilangkan dulu di luar mesin cuci, kemudian dicuci, itu lebih bagus. Apalagi najis yang susah dihilangkan. Itu caranya. Tapi jadi ghusalah itu
dengan syarat 3 itu tadi bisa suci. Tapi sekali lagi, kesucian itu bukan tohir mutohir, hanya suci saja. Dengan 3 syarat. Tapi kalau syarat itu yang 3 itu tidak terpenuhi, maka ya air itu najis. Kenapa seperti itu? Ini ternyata dijelaskan oleh para ulama. Jadi kalau air itu pertama ya kalau air itu warid tadi diguyur, airnya yang mengguyur bukan pakaiannya yang datang ke ember, tapi diguyur, itu otomatis air itu punya kekuatan apa yang disebut oleh Imam Syarbini itu adalah jadi apa? Dafa' mane'. Rafa' rafa' dafa'. Artinya bisa menghilangkan dan juga bisa menahan dirinya. Seperti air ketika sampai 2 kula. Air banyak lah istilahnya. Kalau air itu banyak air itu memiliki 2 kekuatan. Bisa mempertahankan dirinya itu, menolak dirinya. Jadi ada pertahanan lah istilahnya, pertahanan dari air itu. Yang kedua juga punya kekuatan. Jadi ada 2 kekuatan kalau air itu banyak. Kekuatan menghilangkan kotoran-kotoran, baik itu najis atau apa sajalah, itu kalau air banyak. Kekuatan kedua bisa menjaga dirinya, menolak dirinya. Artinya kalau terkena apa gitu, itu masih bisa ditahan oleh air itu. Kecuali memang najisnya itu kuat sekali. Sehingga pertahanannya jebol istilahnya. Maka air itu akan jadi mutaghayyir atau kalau perubahannya najis berarti jadi najis. Itu kalau air banyak. Begitu juga air yang warid. Air warid itu air yang tadi disiramkan. Disiramkan. Airnya yang datang ke najis itu. Maka air itu memiliki 2 kekuatan, yaitu kekuatan rafa' menghilangkan dan kekuatan dafa' menahan dirinya dari kotoran itu. Oleh karena itu, ini hukum yang disampaikan oleh para ulama, bagaimana air itu menjadi najis atau tidak najis. Kalau air sedikit itu bisa tidak menjadi najis atau bisa mensucikan najis itu dengan cara itu tadi. Airnya itu digebyurkan, atau airnya warid, tidak didatangkan pakaiannya dulu ke air itu. Bukan maurud istilahnya, airnya bukan maurud, tapi airnya itu warid. Labi wusuli maitatin. Jadi dari situ kita tahu jadi bagaimana cara mensucikan pakaian atau mensucikan najis ya, dengan air yang sedikit itu bagaimana caranya kita tahu. Labi wusuli maitatin. Ora dadi najis to ora kok dadi najise ora dadi najis kelawan tekone atau temokone bangke maitah ladama kang ora ana geteh iku maujud li jinsia kedue jinise maitah sifate maujud sailun kang miline inda syakki udwin ing dalem ari kalane nyuwek anggota minha saking maitah. Jadi kalau misalkan air sedikit itu kemasukan bangkai, yang bangkai itu tidak ada darah yang mengalir, bangkainya tidak ada darah mengalir ketika disobek anggotanya, misalkan dibunuh atau disobek-sobek begini, nggak ada darah. Kok bangkai hewan yang seperti itu? Bangkai hewan yang seperti itu mengenai air yang sedikit, maka air itu tidak menjadi najis, tetap menjadi tohir, tetap menjadi air yang suci. Yang tadi kan beda, ada najis yang diampuni di air, ada najis yang diampuni di air tapi tidak diampuni di sholat.
Ada kebalikannya, ada najis yang diampuni di sholat, tidak diampuni di air. Maka ini tadi kalau yang tadi sudah disebutkan, yang ini adalah apa? Najis yang diampuni di air, tapi tidak diampuni di sholat. Nah, ini yaitu hewan-hewan, bangkai hewan yang ketika disobek-sobek badannya, anggota tubuhnya itu enggak ada darah. Kadang ada hewan-hewan yang tidak punya darah. Nah, hewan-hewan yang tidak punya darah, bangkainya itu kalau mengenai di air yang sedikit, itu tidak menjadikan air itu najis. Ini namanya maitah la dama li jinsiha sa'ilun. Inda syaki udwin minha. Seperti apa hewan yang seperti itu yang dia tidak masalah di air itu? Karena tidak punya darah ketika disobek-sobek anggota badannya itu. Pokoknya hewan yang jenis hewan itu tidak punya darah, nggak ada darahnya. Dijelaskan oleh para ulama, di sini disebutkan kaakrobin kuyuduni kalajengking. Jadi kalajengking itu kan kalau kita bunuh atau apa disobek-sobek badannya itu nggak ada darahnya. Maka kalau mati, berarti kan bangkai, terus mengenai air, ada di air, maka air itu tidak jadi najis. Tetap suci. Contoh. Wawazahin dan wazah cecak. Cecak itu juga sama tidak punya darah. Maka kalau mengenai air, bangkainya itu tidak najis. Kecuali, nah beda, itu semuanya kecuali illa inta ghayyara, kejaba lamun berubah apa ma perkara utawa apa banyu asobat kang ngenani apa maitah la salah sailah ing ma ing banyu itu ing ma sobatu walau yasiron senajan sedikit. Kalau sedikit kemudian tapi airnya itu berubah, walaupun sedikit perubahannya, fahina idzin moko indal marikalane tagoyar, berubah air itu yang jusu dadi najis. Opoma. Artinya tadi seperti pokoknya bangkai-bangkai jenis hewan yang tidak punya darah ketika tidak ada darahnya ketika disobek-sobek anggota badannya. Jadi jenis hewan atau ya pokoknya hewan-hewan melata kecil itu yang tidak ada darahnya. Yang tidak punya darah, maka bangkainya itu kalau mengenai air, ada di air yang sedikit, maka air tidak bisa menajiskan air yang sedikit itu. Dengan syarat air itu tidak berubah. Walaupun perubahan sedikit tidak ada sama sekali. Tapi kalau misalkan ada perubahan, walaupun perubahannya itu sedikit, airnya jadi berubah, walaupun berubah sedikit, maka menjadi najis. Jadi ada satu syarat. Jadi hewan yang tidak punya darah, ketika mati kemudian berada di air yang sedikit, itu tidak menjadikan air yang sedikit najis dengan syarat satu, yaitu airnya tidak berubah. Kalau berubah walaupun sedikit, maka air itu jadi najis. Makanya ini contoh tadi hewan atau apa najis yang dimakfu di air tapi tidak dimakfu di sholat. Kita membawa bangkai, misalnya bangkai apalah, misalkan lalat atau apa itu ya, cecak tadi, kalajengking dan macam-macam itu yang tidak punya darah. Kalau dalam sholat nggak boleh, tetap nggak sah karena itu bangkai najis, tidak boleh. Kalau di air hukumnya kayak tadi. Ini harus dipahami supaya kita tahu. Makanya cuma ada pendapat ulama yang mengatakan kalau misalkan sejenis nyamuk atau duba pelalat itu ya, ini hanya ada pendapat ya. Ini kalau misalkan di saku orang yang alim misalnya, bangkai tadi kayak nyamuk atau lalat itu, di saku ininya. Ini ada yang mengatakan tidak apa-apa, makfu gitu. Maksudnya makfu, tetap najis hukumnya, tapi di bawah sholat itu kalau orang yang alim, orang yang sebenarnya orang yang bergelut dengan ilmu istilahnya, itu makfu. Kenapa? Alasannya karena
orang alim itu tidak sampai meneliti bagaimana pakaian yang dipakai sampai ke detail situ, gitu. Karena memang masyhur sibuk dengan keilmuannya, sibuk dengan memikirkan umat, sebutkan itu, maka tidak sampai terpikir bagaimana di sakunya itu. Dan biasanya adatnya itu kalau orang yang alim mesti menjaga dari yang namanya najis, apalagi kayak hewan-hewan kecil itu pasti menjaga itu. Nah, kok seandainya ada itu makfu. Itu ada yang menjelaskan seperti itu. Nah, kita tahu sekarang itu. La sarotonin ora kok saroton. Saroton itu kalau kita waktu belajar di pondok itu artinya kepiting ya, kayak mesin kepiting. Tapi saroton itu sebenarnya bukan kepiting, bukan hanya jenis kepiting itu kalau di Arab itu abu mikos misalnya. Abu mikos itu namanya kepiting. Jadi saroton itu adalah jadi hewan-hewan kecil di laut atau di pinggir laut itu. Biasanya ada yang kecil-kecil itu. Seperti kayak yuyu atau apa ya, yang kecil itu. Yang kecil-kecil itu kalau kepiting kan besar itu kan. Itu namanya ya kayak serangga laut. Itu namanya saroton. Kalau saroton itu tidak termasuk. Kalau saroton itu tidak termasuk dalam pembahasan tadi. Bukan seperti akrob, apa yang diampuni apa di air, tidak. Kalau saroton tidak di air tetap menjadikan najis. Wadif dain, kodok. Apa itu bahasa Indonesianya kodok itu? Kodok ya. Ya kodok. Kodok juga enggak masuk. Kalau kodok dan saroton fayan jusu, mongko dadi najis apa ma bihima sebab kemasukan atau tetemunan dengan saroton wa tifda. Tapi masalah saroton dan tifda itu ada khilaf di antara ulama. Ada yang mengatakan itu ma'fu di air, dua-duanya itu. Ada yang mengatakan tidak dima'fu di air. Yang mu'tamad mazhab Syafi'i, saroton dan tifda itu tidak dima'fu di air. Makanya di sini dijelaskan khilafan li jam'in. Alinulayani li jam'in maring golongane ulama. Sebagian ulama mengatakan bahwa saroton dan tifda itu termasuk hewan yang diampuni ketika berada di air yang sedikit. Bangkainya maksudnya bangkainya. Tapi menurut kaul mu'tamad mazhab Syafi'i tidak. Wala bimaitatin. Lan ora kelawan maitah. Wala bimaitatin ora kelawan maitah. Ini ngatopnya asal usulnya la biwusuli maitatin. Terus diinikan lagi wala bimaitatin kana nas'uha minal ma'. Artinya air yang sedikit itu tidak menjadi najis. Bimaitatin, ini hewan lagi yang dicontohkan, maitah, bangke kana kang ono ponas uha, timbule atau adanya bangke itu kana nasuha iku minal ma'i saking banyu. Contohnya jadi begini, ada hewan yang memang tumbuhnya di air, hidupnya di air memang. Kalau nggak ada air nggak bisa hidup dia, maksudnya nggak tumbuh. Jadi dia memang tumbuhnya ya hidupnya di air, hidupnya di air. Kalau nggak ada air ya nggak tumbuh, maksudnya nggak hidup itu. Ada hewan kan seperti itu. Nah, kalau hewan yang seperti itu kemudian mati, ada ditimba akan dimati, kemudian ada di air yang sedikit, maka bagaimana? Airnya tidak apa-apa, tetap dihukumi suci. Nih, artinya tetap dimampu, walaupun itu dinamakan bangkai juga. Walaupun itu dinamakan bangkai. Contohnya seperti apa? Kalau alaki kayak ini, lintah. Nah, jadi lintah, ya, lintah air itu
Itu kan hidupnya memang di air, gitu. Kalau nggak ada air, ya nggak ada lintah itu loh maksudnya. Nah, kalau misalkan di air itu ada lintah yang mati, walaupun airnya sedikit, maka juga tidak menjadikan bangkainya lintah itu menjadi najisnya air, tidak bisa menajiskan air. Karena itu termasuk hal yang dima'fu, yang diampuni, tidak apa-apa. Ini sudah jelas masalahnya. Nah, sekarang ada permasalahan baru, walau turiha fihi maitatun min dzalika. Nah, kalau tadi itu sudah dijelaskan hukumnya seperti itu. Nah, sekarang masalah baru, walau turiha. Kalau tadi begitu, sekarang kita cemplungkan, kita taruh dengan sengaja. Walau turiha lan lamun dicemplungaken. Fihi ing dalem ma apa maitatun bangke. Min dzalika sanging mengkono maitah, maitah yang tidak punya darah tadi. Najusa mongko dadi najis apa ma. Nah, itu kalau dengan sendirinya ternyata di air itu kok ada lintah, kemudian ada kalajengking, ada apa lagi itu, eh, zubab, apa zubab itu, lalat ya. Kan yang pokoknya hewan-hewan yang tidak ada darahnya ketika disobek anggotanya itu. Nggak ada darahnya, nggak punya darah. Nah, kemudian kita masukkan dengan sengaja. Maka air itu menjadi najis. Oleh karena itu berarti syaratnya tadi tidak bisa menajiskan air kalau memang tidak sengaja dicampurkan atau dilempar di situ. Tapi kalau dilempar berarti airnya menjadi najis. Wa in kana tarihu ghairu mukallafin. Walaupun senajan ana sapa atorih wong sing membuang, wong sing buang maitah itu tadi ku ghairu mukallafin, dudu mukallaf. Anak kecil atau anak yang gila, orang gila kan nggak mukallaf itu. Sengaja menaruh atau ya menceburkan apa bangkai-bangkai tadi yang dimakfu di air tapi diceburkan di air itu maka air itu menjadi najis. Karena tadi syaratnya tidak menjadi najis kalau memang dengan sendirinya ada di air itu. Tuh. Oh, sudah 1 jam lebih ya? Ya sudah. Wala asali turahil hayyi mutlaqon. Nah, ini. Wala asron ini kali ini aja sih. Wala asron orang labet iku mujud. Litorhil hayyi orang labet kaduwe buang atau nyemplungaken hewan kang urip mutlakon kelawan mutlak. Artinya kalau mencemplungkan ketika masih hidup, gitu loh. Ketika masih hidup. Kalau tadi kan bangkainya yang di masukkan ke dalam air yang sedikit tadi. Nah, sekarang kalau yang dimasukkan ke air yang sedikit itu ternyata masih hidup, gitu loh. Hidup, setelah hidup, kemudian dengan mati. Setelah lama-lama kemudian mati. Nah, ini maka beda. Kalau yang hukumnya tidak seperti tadi. Kalau waktu ditaruh di air kecil, air sedikit itu masih hidup, maka tidak ada masalah. Air sedikit, banyak, berubah, disengaja atau tidak disengaja itu nggak mempengaruhi kesucian daripada air. Jadi syaratnya memang tidak dicemplungkan. Dan yang dimasukkan itu dalam keadaan mati. Itu syaratnya. Maka air yang sedikit yang ada najisnya, bangkai yang tidak ada darahnya ketika disobek-sobek itu tadi, maka airnya itu akan menjadi suci. Tidak menajiskan air itu dengan syarat tadi, syaratnya tidak sengaja ditaruh di situ, di air itu. Tidak matro, tidak disengaja ditaruh di situ. Dan yang syarat yang kedua, memang bangkai yang ditaruh di situ itu bangkai itu tadi yang tidak, maka tidak apa-apa. Tapi kalau masih hidup nggak ada masalah. Karena yang hidup itu tidak mempengaruhi hukum-hukum, tidak mempengaruhi air.
Tidak mempengaruhi, karena masih hidup. Yang kita bahas adalah yang sudah mati. Demikian sampai di sini, nanti kita akan lanjut lagi pada masalah kaul qadim. Ada kaul qadim, nanti ada kaul jadid Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Sampai di sini, wallahu a'lam bishawab.